Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rasmawati, NIM 2018-023006. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan mengenai nomor antrian dan loket yang nantinya akan disimpan di salah satu memori yang ada di Arduino, yaitu EEPROM. Di sini saya sudah menyiapkan untuk program dari Arduino-nya. Di sini saya membutuhkan library untuk EEPROM. Di sini sudah ada pada Arduino-nya. Untuk menambahkannya yaitu include EEPROM. Di sini ada define ABCDEFG dot, ini merupakan konfigurasi pin dari 7 segmen yang terhubung ke kaki Arduino. Untuk define TR1234 ini merupakan konfigurasi pin dari transistor yang terhubung pada kaki Arduino. Ada ini untuk define reset data pada kaki Arduino A4. Ini merupakan button yang dihubungkan ke kaki Arduino. Ini nantinya akan digunakan untuk reset. Ada integer buzzer. Di sini nanti ketika kita menekan tombol maka akan keluar suara. Ada button, kita membutuhkan 4 button 1, 2, 3, dan 4. Jadi setiap saya menekan tombolnya, nanti pada loket akan berubah angka menurut nomor loketnya, dan juga yang akan berubah angka urutan, angka antriannya. Button stage 1, 2, 3, 4 bit untuk EEPROM. Variabel alamat pada EEPROM satuan, puluhan, ratusan, dan loket 1, 2, 3, 4. Di sini ada bit satuan, puluhan, ratusan, dan juga loket. Jadi di sini nanti ketika saya menekan setiap tombolnya, nanti akan berubah angka dan juga berubah angka pada loket dan juga nomor antriannya akan berubah sesuai urutan. Nah, setelah itu ketika saya selesai, maka setiap data yang saya tekan tadi atau angka-angka yang saya tekan tadi akan tersimpan pada memori Arduino, yaitu EEPROM. Dan setelah itu misalnya saya ingin mereset atau mengembalikan menjadi angka semula atau angka 0, maka saya akan menekan tombol reset. Ini ada untuk di void setup, ada pin mode untuk 7 segmen sebagai output, buzzer sebagai output, transistor sebagai output, button sebagai input, dan tombol resetnya ini, button reset data ini merupakan sebagai input. Ada digital write. Di sini kita hilangkan saja. Ini ada satuan sama dengan EEPROM write, nanti akan membaca, EEPROM akan membaca. Ada satuan, puluhan, ratusan, dan juga loket. Ini merupakan data di memori EEPROM yang akan diambil. Untuk selanjutnya yaitu void angka yang mengatur pada 7 segmen seperti simulasi sebelumnya. Kita langsung saja ada void kirim data. Untuk selanjutnya ada untuk fungsi dari transistornya, pengaturan, jadi nanti akan high atau kadang semuanya. Dan ini ada void fungsi dari digit 1, 2, 3, dan 4 yang akan menyala di on1. Jika digit 1 yang menyala, maka transistor TR1 lah yang akan menyala, yaitu low. Untuk yang hanya akan high, begitu juga di digit 2, digit 3, dan digit 4. Untuk selanjutnya yaitu void nomor antrian seperti simulasi sebelumnya yang sudah pernah saya lakukan. Ada satuan, jika satuan lebih dari 10 maka akan mengirim data berupa puluhan. Jika puluhan sudah lebih besar sama dengan 10, maka akan menjadi ratusan untuk ke digit selanjutnya. Ini yaitu fungsi pada button. Untuk
pengaturan pada buttonnya, button 1, button 2, button 3, button 4. Di ada button state, ini akan digital write button 1, sini akan membaca perintahnya. Jika button state slow menyala, maka nanti button satunya akan mengirim angka, akan menampilkan angka pada 7 segmen. Di sini ada tambah nomor antrian, simpan data EEPROM. Nanti datanya setiap penekanan angka, perubahan angka akan disimpan pada EEPROM. Ada digital write buzzer low, delay, digital write buzzer high akan menyala setiap penekanannya, dan setelah itu buzzernya akan padam. Ini sudah sama juga pada bat 1, 2, 3, dan 4. Bat 1, 2, 3, 4. Di sini ada void, ada fungsi untuk simpan data EEPROM. Ini adalah untuk menyimpan data satuan, puluhan, ratusan, dan juga simpan data untuk loket. Jadi setiap data nanti akan ada jeda waktu untuk data yang ditulis di EEPROM, yang akan ditulis di EEPROM. Ini untuk void reset, untuk pengaturan pada tombol reset. Jika saya menekan tombol reset nanti, maka pada 7 segmen akan berubah menjadi 0 semuanya. Ini ada void loop, ada bit lama tampil, jeda nyala, for integer teller sama dengan 1. Ini seperti pada sebelumnya yang sudah saya jelaskan di simulasi sebelumnya. Ada button 1, button 2, button 3, button 4. Ini nanti akan pemanggilan perintahnya, penjalaan pada perintahnya. Di sini semuanya off transistor, jadi semua transistor mati, maka data loket on digit 1, pemanggilan pada digit 1. Nanti ketika penekanan 2, 3, 4. Nah, langsung saja saya compile. Ini saya simulasikan di Proteus. Oke, kita masukkan untuk yang sudah saya copy tadi, masukkan pada program file pada Arduino. Oke, di sini yang dibutuhkan untuk simulasinya ada 7 segmen. Saya menggunakan kemenak noda yang berwarna biru ini untuk nanti pada nomor antrian, dan untuk yang berwarna hijau ini nanti adalah nomor loket. Jadi setiap saya menekan loket 1, maka di sini akan menampilkan loket 1 dan nomor antrian pertama. Loket ketika saya menekan loket 1 lagi, maka di 7 segmen yang berwarna hijau ini akan tetap menampilkan angka 1, tetapi pada nomor antrian ini berubah. Begitu juga di lainnya. Nah, ketika saya pada EEPROM ini, nanti data yang setiap saya tekan nanti akan disimpan pada EEPROM. Setiap saya jalankan, ketika saya sudah menjalankan simulasi dan saya menekan angka-angka button-button pada button-button ini 1 sampai 4, nanti akan tersimpan pada EEPROM. Ketika simulasinya saya berhentikan, maka simulasinya akan berhenti, otomatis akan berhenti kan. Nah, tapi ketika saya menyalakan simulasinya lagi, maka yang akan muncul adalah angka yang terakhir saya tekan tadi. Nomor antriannya akan di 7 segmen akan menampilkan angka yang terakhir saya tekan, karena tadi datanya sudah tersimpan pada EEPROM. Dan ketika saya ingin merubah angkanya menjadi 0 semuanya atau kembali seperti awal, maka saya akan menekan tombol reset. Di sini akan resetnya dan akan mengulang dari angka pertama lagi, nomor antrian pertama. Kita simulasikan, sudah saya masukkan. Ini. Nah, ini sudah menyala pada loket 1, angka 1. Nah, setiap saya penekanan buzzernya akan menyala.
menekan pada tombol loket 1, saya tekan loket 2. Nah, nomor loket 2 ini menyala, berganti menjadi loket 2 dan nomornya juga berganti. Di sini kelemahannya pada simulasi saya yaitu penyalaan pada CV segmen. Kurang bagus untuk penyalaannya. Nah, berganti menjadi loket 4 ketika saya tekan loket 4 dan nomor antriannya juga berubah. Nah, coba saya berhentikan untuk simulasinya dan akan saya nyalakan lagi. Nah, sudah saya berhentikan, coba saya nyalakan lagi. Nah, akan muncul pada nomor yang terakhir yaitu loket 4 angka 7. Nah, jika loket 1 nomor 10 dan coba saya reset. Nah, akan kembali menjadi angka 0 semuanya, maupun nomor antrian atau loketnya akan menjadi 0. Ini saya tekan lagi untuk loket nomor 2. Nah, loket 2 nomor 1. Sekian simulasi dan penjelasan saya mengenai simulasi dari nomor antrian dan loket, dan juga penyimpanan pada EEPROM dan mereset nomor antrian dan loket. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya kurang jelas atau masih terdapat banyak kekurangan pada simulasi saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.